Hai guys, ini untuk semua zodiak kita ambil dengan satu kartu. Seperti biasa, kita akan mulai dengan Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces, lalu Aries, Leo dengan Sagittarius. Overall energi untuk kalian semua adalah ini terkait dengan seseorang yang kalian anggap soulmate kalian. Ini adalah situasi yang akan kalian hadapi di minggu depan, hasilnya dan detailnya gitu ya. Tapi terkait dengan overall energi kalian, ini terkait dengan seseorang yang kamu punya komitmen, orang yang kamu punya soul connection, ada sesuatu hal delay mungkin, ada sesuatu hal yang membuat kamu terhenti dalam melakukan sesuatu hal, mungkin ada tantangan atau cobaan atau challenging situation yang membuat kalian berhenti dalam melakukan sesuatu hal, berhenti dalam melakukan suatu effort, terkait dengan seseorang yang kamu punya connection gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini dengan The Hangman, dengan kartu ini, dengan soulmate ini juga dikaitkan dengan ada sesuatu kekecewaan yang kalian rasakan terkait dengan sesuatu hal yang mengakibatkan suatu delay, atau kamu memiliki suatu persepsi yang akhirnya membuat kamu terhenti dalam melakukan sesuatu hal terkait dengan seseorang yang kamu anggap punya connection. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Capricorn. Di sini kita lihat, Capricorn di sini ada King of Cups. Kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, atau mungkin ini adalah energi kamu gitu ya. Dengan Fortune and Girls Talk. Jadi kalau dilihat mungkin situasi di minggu depan ini akan ada suatu perbincangan antara kamu dengan teman kamu. Ini juga Girls Talk, mungkin time with friends, moving on, happily single, dan living in the moment. Jadi ini bisa dikaitkan dengan mungkin ada suatu keadaan atau situasi di mana kamu spend time sama teman-teman kamu dan menghasilkan suatu keberkahan, menghasilkan suatu opportunity, peluang. Ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin dengan Girl Talk, dengan King of Cups, ada sesuatu hal terkait dengan pekerjaan yang kamu suka yang mungkin bisa menghasilkan suatu keberkahan atau peluang yang baru. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kalau kamu baru saja mempunyai suatu keadaan di mana kamu mengakhiri suatu hubungan, mungkin di sini kamu memfokuskan diri kamu terkait dengan sesuatu hal yang bikin kamu happy, sesuatu hal yang mungkin bisa menghasilkan suatu kesempatan yang baru. Oke. Ini juga kalau lihat dengan dikaitkan dengan Capricorn, dengan situasi overall energi kamu, mungkin seseorang merasa mungkin kamu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam suatu pekerjaan, atau kamu sedang memfokuskan sesuatu hal pekerjaan yang kamu suka, yang mungkin kamu bisa melihat suatu potensi yang baik. Nah, mungkin ada suatu delay dari seseorang yang mungkin mempunyai distance sama kamu, atau ada suatu jarak antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin seseorang menunggu suatu kabar, mungkin ada sesuatu hal yang dia berekspektasi atau menunggu kamu untuk melakukan sesuatu hal, tapi mungkin dilihat situasi mungkin kamu lagi sibuk terhadap sesuatu hal yang kamu suka, entah pekerjaan, entah apapun itu. Mungkin ada seseorang yang jauh di sana mengharapkan kamu untuk melakukan sesuatu hal. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus, situasi yang akan kalian hadapi di minggu depan. Jadi kalau dilihat dengan kartu ini, dengan Justice card, dengan The Wedding and Lightning, Taurus, ada sesuatu hal, mungkin kalau aku lihat ada sesuatu hal yang akan mengagetkan kamu. Pertama, terkait dengan suatu relationship, terkait dengan suatu kontrak, terkait dengan suatu komitmen atau suatu pernikahan. Ada sesuatu hal yang akan men-shake, sedikit menggoyangkan kestabilan kamu terkait dengan hubungan atau partnership, atau terkait dengan suatu kontrak. Karena kita lihat dengan Justice card dengan Wedding, ini terkait dengan mungkin entah kontrak agreement atau terkait dengan suatu pernikahan atau long term commitment. Ada suatu perubahan yang sangat besar yang terjadi dengan cepat, ada sesuatu hal yang mungkin kamu ketahui dan menggoyahkan situasi kamu gitu ya, terkait dengan seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah soulmate kamu atau connection kamu. Ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu mengetahui bahwa kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia sudah menikah atau dia punya partnership dengan seseorang yang lain. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Virgo di minggu depan, situasi yang akan kalian hadapi untuk Virgo. Virgo di minggu depan bahwa akan ada suatu komunikasi yang membuat suatu perubahan. Entah komunikasi yang menarik atau komunikasi yang sedang kamu
jalani ya gitulah. Dengan page of one, dengan letter, mungkin ada suatu komunikasi atau pesan atau informasi yang bisa merubah suatu dinamika kamu dengan seseorang atau terkait dengan pekerjaan. Karena dilihat dengan relationship it's over, mungkin ini juga bisa dikaitkan kamu menerima suatu pesan dengan seseorang yang mungkin kamu pikir kamu udah berakhir sama orang tersebut gitu ya. Jadi mungkin ada suatu ekspektasi atau ada sesuatu pesan atau informasi yang kamu dapat dari seseorang yang udah lama nggak ngubungin kamu. Mungkin dia akan reach out ke kamu gitu ya. Tapi apapun pesan atau informasi yang akan kamu terima terkait dengan orang tersebut, yaitu kembali keputusan kamu. Mungkin antara kamu merasa ini udah memang sudah berakhir, atau mungkin ada suatu kesempatan yang kalian bisa bina lagi. Oke. Kita akan lihat dengan zodiak Aquarius. Aquarius di minggu depan dilihat dengan, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn atau siapapun itu. Tapi situasi kalian di minggu depan untuk zodiak Aquarius, hati-hati dengan apabila kamu menghadapi suatu betrayal, karena di sini ada step in the back and foo. Hati-hati dengan orang yang berada dalam lingkungan kamu, sekitar kamu, atau orang yang sedang kamu hadapi pada saat ini. Karena dilihat dengan foo ini adalah kayak seorang musuh ngestalk, atau seseorang yang mungkin mempunyai niat kurang baik dalam kamu atau dalam hubungan kamu atau dalam suatu lingkungan kamu. Karena yang dilihat adalah, mungkin kalau dilihat di sini, apabila kalau kamu mensuspek orang itu mempunyai third party atau orang itu berhadapan dengan orang lain, ibaratnya di minggu depan kamu akan mengetahui sesuatu hal bahwa memang ada sesuatu hal yang orang itu lakukan tidak baik gitu ya. Karena dengan step in the back, hati-hati dengan sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati, sesuatu hal yang membuat kamu jadi berpisah dengan orang tersebut, atau kamu mengetahui sesuatu hal bahwa ada sesuatu hal yang menyakitkan yang orang itu lakukan terhadap kamu gitu ya. Karena dilihat dengan the devil, dengan foo, dengan step in the back, ini bisa dikaitkan dengan adanya involved dengan third party, atau kamu mengetahui bahwa pasangan kamu melakukan sesuatu hal di belakang kamu, atau ini juga bisa berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam sekitar kamu yang mungkin dia nggak punya intention yang baik sama kamu. Oke. Untuk zodiak Libra, kita akan lihat Libra di sini dilihat dengan heartbroken, dengan mungkin kamu berhubungan dengan zodiak Gemini, dengan Lord. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin ada perbedaan umur sama kamu, atau mungkin Libra ini adalah kamu, seseorang pemimpin, seseorang yang cukup dikagumi, atau seseorang yang mempunyai karisma gitu ya, atau kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia adalah suatu pemimpin, atau kamu menganggapnya seperti itu. Tapi kalau lihat dengan situasi di minggu depan, hati-hati dengan situasi di mana kamu merasa heartbroken atau broken heart terkait dengan orang yang berhubungan dengan kamu. Mungkin ini involved dengan bos kamu, atau ini adalah involved dengan seseorang yang lebih tua, atau seseorang yang kamu anggap orang yang kamu kagumi gitu ya. Karena dilihat dengan deeply hurt, ada separation, ada breakup. Jadi ada sesuatu hal yang kamu merasa kecewa atau sakit hati terkait dengan orang ini, dan kamu akan berada dalam suatu keputusan untuk lagi-lagi memilih apa yang harus aku lakukan terkait dengan orang ini. Itu yang aku lihat untuk zodiak Libra. Untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini di sini konstansi, oke, dengan Coffee Cup dengan Ace of Wands. Kalau dilihat untuk zodiak Gemini, situasi yang akan kalian hadapi adalah di sini ada Ace of Wands dengan Coffee Cup. Yang aku lihat ada suatu conversation, pertemuan, meeting dengan seseorang, dengan seorang teman, mungkin sesuatu hal yang mungkin berinisiatif dengan suatu ide, project, sesuatu hal yang bikin kamu happy. Dengan Ace of Wands dengan Coffee Cup, ini juga bisa dikaitkan dengan ketika kamu bertemu dengan seseorang, ada suatu ide yang kamu rasakan, atau ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan. Mungkin ada suatu ide atau inisiatif yang ingin kamu lakukan ketika bertemu dengan seseorang. Kalau dikaitkan dengan soulmate, dengan The Hangman, aku melihat mungkin ada suatu perbincangan yang harus terjadi adalah oleh kamu dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu. Ini juga bisa dikaitkan harus berinisiatif terkait dengan sesuatu hal. Nah, ini juga mesti hati-hati terkait dengan seseorang yang mungkin ingin ngobrol tapi bisa berakhir dengan suatu hubungan kayak casual. Jadi hati-hati dengan suatu perbincangan itu yang mungkin kamu awalnya cuma pengen ngobrol aja sama dia, tapi mungkin ada suatu intention orang tersebut yang mungkin menginginkan sesuatu hal yang lebih dari kamu.
Oke, kita akan mulai untuk zodiak Cancer. Cancer di minggu depan situasi kamu di sini ada Ace of Pentacle dengan Haughtiness dengan Golden Mirror. Kalau dilihat mungkin Cancer di minggu depan akan ada suatu tawaran peluang terkait dengan uang, bisnis atau suatu kesempatan yang sangat besar buat kamu. Tapi aku nggak tahu atau nggak yakin bahwa kamu akan menerima suatu peluang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan apabila kamu berada dalam situasi untuk menerima sesuatu hal, tapi kayaknya kamu agak sedikit jual mahal gitu ya, atau mungkin ini kamu berusaha untuk membuat suatu keadaan lebih baik atau menawarkan sesuatu hal terhadap seseorang, tapi mungkin orang itu agak-agak sombong atau jual mahal. Atau mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan love bombing tuh kayak orang yang berusaha untuk memberikan sesuatu hal tetapi sebenarnya itu cuma suatu janji manis. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kamu berusaha untuk tar dulu deh, dia bener nggak ya tawarannya, bener nggak ya, atau mungkin ini yang kamu berikan terhadap seseorang. Ada sesuatu hal yang dia nggak merasa tidak percaya dengan suatu tawaran tersebut. Oke? Kita akan ke zodiak Scorpio. Scorpio di sini King of Wands, the Child, and Engagement Ring. Satu, ke Scorpio, situasi kamu di minggu depan ini bisa dikaitkan dengan akan ada suatu keberkahan, entah anak, entah hamil gitu ya. Engagement ring dengan child, kalau dilihat dengan situasi apabila kalian berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo, ada kemungkinan orang ini pengen nikahin kamu dan pengen banget punya anak gitu lah ya, vice versa. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kalau dalam terkait dengan pekerjaan, mungkin ada suatu hal-hal yang menghasilkan sesuatu hal yang baik, keberkahan, atau mungkin ada suatu tawaran yang lebih baik yang kamu merasa gue kayaknya harus bisa komit dengan ini karena ini adalah suatu hal yang baik atau sesuatu hal yang long term. Tapi kalau terkait dengan percintaan yang aku lihat dengan King of Pentacle dengan Child, Engagement Ring, mungkin seseorang di sini si King of Pentacle ini pengen ngajak kamu married, pengen punya long term commitment, pengen nikah sama kamu. Jadi energinya sangat bagus untuk di minggu depan. Engagement, partnership ini bisa terkait dengan pekerjaan, suatu awal yang baru, sesuatu hal yang menawarkan sesuatu hal yang baik, karena child itu bisa juga dikaitkan dengan rezeki awal yang baru. Kalau terkait dengan pernikahan ini jelas mungkin kamu hamil tiba-tiba langsung engagement atau langsung tunangan, atau mungkin seseorang mempunyai intention untuk nikahin kamu karena dia pengen long term dan pengen punya anak dari kamu. Oke. Untuk zodiak Pisces, di sini ada money extending dengan Knight of Wands. Jadi sebenarnya kalau dilihat Pisces, situasi kamu pada saat ini adalah kalau dilihat dengan money, ini tuh ada kayak brankas di mana seseorang menyimpan uang gitu lah ya. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan dengan merogoh tabungan kamu kah, untuk traveling kah, untuk melakukan sesuatu hal yang kamu suka kah. Ini bisa dilihat seperti itu. Karena kalau Knight of Wands ini juga bisa dikaitkan kartu travel. Nah, dengan money mungkin ada sesuatu hal yang pengen kamu lakuin dengan merogoh tabungan kamu, ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, entah traveling, entah sesuatu hal yang kamu suka. Jadi hati-hati dengan situasi yang mungkin entah seseorang memberi suatu kabar terkait dengan finansial, atau ada sesuatu hal yang kamu lakukan terkait dengan uang tabungan kamu untuk melakukan sesuatu hal yang kamu suka. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan ascending, transcending, juga dikaitkan dengan transcending atau obstacle, learning, expansion, and new fase, and preparing union. Ini juga Pisces bisa dikaitkan dengan kalau Knight of Wands biasanya orang yang traveling atau orang yang bisa juga dikaitkan dengan traveling, orang yang on and off mungkin kalau terkait dengan suatu hubungan. Tapi kalau dilihat di sini lebih ke masalah finansial. Kalau dilihat situasi kamu mungkin ada sesuatu hal yang kamu ambil dari tabungan atau terkait dengan uang yang mungkin yang ingin kamu lakukan, entah terkait dengan sesuatu hal yang kamu excited, sesuatu hal yang mungkin kamu pengen pergi atau pengen traveling. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk menjalankan suatu fase atau meredus untuk ibaratnya untuk memulai sesuatu hal yang baru. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan money dengan Knight of Wands, mungkin ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu ambil dari uang tabungan kamu untuk melakukan sesuatu hal gitu loh, entah terkait dengan bisnis, entah terkait dengan traveling, entah terkait dengan apapun. Tapi apapun itu ibaratnya kamu harus excited dengan sesuatu fase yang baru yang akan kamu hadapi.
Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Aries, situasi kamu pada minggu depan di sini ada despair, seduction, and page of pentacle. Kalau dilihat Aries, di sini ada keterkaitan third party. Ada kemungkinan kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah punya komitmen yang tiba-tiba berkomunikasi sama kamu, oke? Seduction ini mungkin satu, ada dua, atau mungkin ibaratnya apakah kamu yang sudah punya komitmen atau kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Tapi situasi di minggu depan ada kemungkinan seseorang akan nge-flirt kamu, berkomunikasi sama kamu. Siapapun orang ini, ibaratnya mungkin ya dia cuma pengen ngobrol atau pengen berkomunikasi sama kamu, tapi ada sesuatu hal yang dia stresin, atau mungkin ini yang kamu stres ketika apabila dia menghubungi kamu, karena mungkin dia masih involved dengan orang lain, atau memang mungkin kalian sama-sama berhubungan dengan orang lain atau punya komitmen dengan orang lain. Tapi ibaratnya yang harus kamu di minggu depan ada kemungkinan seseorang menghubungi kamu karena dia stres, karena dia ada sesuatu hal yang mungkin di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia reach out dan berkomunikasi sama kamu, dan pastinya orang ini mungkin telah memiliki orang lain. Untuk zodiak Leo dengan Nine of Swords dengan Melancholy both, yang aku lihat Leo, apabila kamu ada planning untuk traveling, ada kemungkinan delay dalam melakukan suatu traveling. Oke, mungkin ada seseorang yang dari kejauhan menunggu sesuatu hal untuk terjadi. Karena kalau dilihat dengan kartu The Hangman dengan set, dengan kartu mengeluh, ibaratnya mungkin ada dua orang yang berbeda tempat, beda kota, menunggu sesuatu hal untuk datang, menunggu suatu informasi yang bisa membuat moving forward terhadap sesuatu hal yang mereka inginkan. Tapi kalau dilihat dengan situasi di minggu depan Leo, ada kemungkinan kecemasan, kekhawatiran, ada rasa sedih yang meliputi diri kamu gitu ya, entah terkait dengan suatu informasi yang pengen kamu tunggu, informasi yang kamu terima, ada sesuatu delay yang kamu rasakan di minggu depan. Kalau misalnya traveling, mungkin kamu merasa belum saatnya traveling, atau menunggu suatu kabar dari kejauhan yang membuat kamu bisa pergi ke tempat sesuatu hal yang kamu suka. Karena melancholy dengan both, atau ini juga bisa dikaitkan ada suatu pesan dari kejauhan yang bikin kamu stres, bikin kamu sedih, bikin kamu gak happy, yang akhirnya kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal kenapa tidak terjadi. Nah ini mungkin di minggu depan seperti itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan dua orang yang berjauhan, menunggu seseorang untuk hadir, menunggu seseorang untuk berkomunikasi, atau menunggu sesuatu hal gitu ya, supaya mereka bisa bertemu. Ini juga bisa dikaitkan kalau dari sini cewek dengan cewek, mungkin ada berita orang tua, ibu atau kakak dari kejauhan yang menunggu suatu kabar dari kejauhan, cuman ada suatu delay. Oke, yang terakhir untuk zodiak Sagittarius. Jadi situasi kamu di minggu depan di sini ada room. Oke, terkait dengan suatu kestabilan kamu, terkait dengan rumah, mungkin dengan Air of Pentacle dengan room. Ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu adalah entrepreneur yang bekerja di rumah, mungkin yang menghasilkan sesuatu hal gitu ya. Jadi yang nggak orang yang nggak perlu kerja di kantor, atau mungkin kamu menghasilkan sesuatu hal. Dengan Air of Pentacle, dengan room, dengan Girl Snakes, ada sesuatu hal yang mungkin kamu berusaha untuk memfokuskan diri kamu ke tempat yang lain gitu ya. Ini terkait dengan suatu kestabilan kamu, terkait dengan rumah kamu, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa curiga terkait dengan seseorang yang mungkin berada dalam situasi di rumah kamu. Oke, ini bisa pasangan, bisa kakak, bisa adik. Karena dengan Girl with Snake, empat, narcissist paradigm, use, enable, and boundaries. Jadi aku lihat mungkin satu adalah untuk zodiak Sagittarius, situasi kamu mungkin ada sesuatu hal yang kamu kehilangan fokus terkait dengan seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, yang mungkin bisa merubah suatu kestabilan kamu, atau ada sesuatu hal yang kamu kehilangan fokus terkait dengan seseorang yang mungkin hanya menggunakan kamu for his or her own benefit gitu. Mungkin ada sesuatu orang yang menggunakan kamu ketika kamu menggunakan kamu cuman butuhnya aja, logikanya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin merusak kefokusan kamu atau mengganggu kefokusan kamu. Ini terkait dengan seseorang yang di rumah atau seseorang yang bisa merusak kestabilan kamu. Nah, dengan room, dengan Girl with Snake, dengan ini mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa feeling connected dengan seseorang, ada sesuatu hal yang bikin kamu terhenti, ada sesuatu hal yang kamu punya persepsi dalam melakukan sesuatu hal, tapi kamu berusaha mengignore hal tersebut, memfokuskan diri kamu terhadap
terhadap sesuatu hal tersebut. Tapi sebenarnya kalau dilihat mungkin ini tuh lebih membuat suatu keadaan kamu tuh hilang fokus, hilang kestabilan, terkait dengan seseorang yang kamu merasa ada sesuatu hal intention dia aja yang nggak baik. Oke, jadi itu moga-moga bisa berkaitan dengan kalian. Bye guys.